Tarian Cakalele merupakan tarian yang berasal dari Maluku. Jika diartikan secara harfiah, adalah setan atau roh yang mengamuk. Selain makna Cakalele, yang didengarkan sedikit mengamuk, tarian ini sebenarnya adalah tarian yang sangat sakral. Tidak semua desa di pulau tersebut memiliki tradisi tarian Cakalele, sebab tarian ini hanya dimiliki oleh desa adat saja. Cakalele yang dipraktekkan oleh masyarakat yang menggambarkan cara berperang, melindungi, dan mempertahankan diri dari musuh. Juga menunjukkan kebersamaan dan kekompakan dalam menghadapi musuh demi menjaga keutuhan dan kehormatan masyarakat. Tarian Cakalele sering ditampilkan pada upacara adat yang bermakna rasa cinta, hormat, dan bakti kepada para leluhur. Tari Cakalele biasa digelar dan dipentaskan oleh para masyarakat Maluku dalam berbagai upacara adat. Contohnya seperti pelantikan raja, peresmian Baileo, perayaan Hari Patimura, dan berbagai acara adat lainnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan tarian Cakalele. Yang pertama ada pra-Cakalele. Beberapa minggu sebelum dimulainya upacara adat Cakalele, akan dibuat adanya rapat negeri yang dilakukan di rumah adat atau baileo dengan melibatkan para tua-tua adat, saniri negeri, tokoh-tokoh adat, pendeta, dan pihak keamanan demi menjaga agar acara adat ini dilakukan dengan baik. Kemudian akan ada tahap sebagai berikut. Tahap pertama meminta persetujuan. Meminta izin ataupun memohon persetujuan adalah salah satu tindakan agar perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena jika tidak disetujui, dapat merugikan diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Persetujuan dari orang-orang di sekitar kita sangatlah penting. Oleh sebab itu, sebelum melakukan prosesi Cakalele perlu adanya persetujuan baik itu dari orang tua, sanak saudara, istri maupun anak. Bagian kedua dari tahapan pra-Cakalele yaitu memohon ampun kesalahan. Perlunya permohonan ampun menyatakan kesucian diri mereka yang akan mengikuti upacara adat ini. Makna kesucian ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan diri ketika menghampiri para leluhur dalam mengunjungi tempat-tempat keramat, tetapi juga kesiapan ini berkaitan dengan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan pribadi dan juga dengan sesama. Kemudian, jika kita mendatangi tempat-tempat keramat dengan rasa benci maupun dendam dari orang lain terhadap diri kita, maka kita tidak akan pernah menemukan apapun dari proses yang dilakukan. Persiapan di rumah soa pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, peserta akan berkumpul di rumah soa yang ditandai dengan adanya tiupan tahuri. Nah, tahuri ini merupakan alat musik yang terbuat dari kulit kerang dan berbunyi nyaring, serta pukulan tifa sebagai tanda untuk segera berkumpul di rumah soa. Setelah berkumpul, maka sebelum membahas hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat, majelis jemaat atau pendeta akan membukanya dengan doa. Setelah berdoa, kepala soa dan tua-tua adat akan memberikan nasihat kepada peserta tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upacara adat ini. Prosesi upacara adat. 1. Di Baileo. Baileo merupakan tempat suci yang mendasari terbentuknya suatu negeri. Sehingga pada dulunya para leluhur melakukan kontak suci berdimensi sakral dalam tindakan-tindakan simbolik pada pusat Baileo yang dipahami sebagai perjumpaan antara orang Hulaleu dengan Upu Lanito dan juga para leluhurnya. Oke, yang kedua menuju tempat yang disakralkan. Masyarakat percaya bahwa selain rumah adat atau Baileo, ada tempat tinggal para leluhur sebelum mereka menetap di negeri mereka sekarang, di mana tempat-tempat ini sangat disakralkan atau dianggap keramat. Setelah sampai di tempat yang disakralkan,
ada beberapa tahapan yang dilakukan para peserta. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah menaikkan puji-pujian. Pengakuan dan persembahan dalam tahap ini, baik peserta maupun tua-tua adat akan saling bertukar pengalaman, dan setelah itu biasanya mereka akan memberikan persembahan berupa sirih pinang dan uang logam. Dan sebelum ada dalam upacara inti, seluruh peserta dan para tua-tua adat akan bermeditasi dengan tujuan untuk menenangkan diri, membangun hubungan dengan para leluhur, mengintrospeksi diri, dan lain sebagainya. Ketiga atau yang terakhir dari tahapan tari cakalele ini yaitu prosesi inti, di mana tarian cakalele ini setelah semua tahap-tahap yang dilakukan, maka pada saat jam 5 pagi atau sebelum matahari terbit, para peserta dan tua-tua adat siap untuk melakukan cakalele, yang dimana para cakalele ini hanya memakai cawat untuk menutupi aurat dan menggunakan parang dan salawako. Kemudian ditandai dengan tiupan tahuri sebanyak 12 kali dan diiringi oleh pukulan tifa. Kemudian pada saat menari, di situ ada terjadinya suatu kerasukan atau biasanya disebut dengan para leluhur masuk ke dalam tubuh si penari. Dari tempat keramat sampai kembali ke baleo. Dan ketika sampai ke baleo, Bapak Raja dan seluruh seniri negeri akan menyambut para peserta untuk mengikuti kegiatan adat selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video tari cakalele yang kami siapkan.